Hai, perkenalkan nama saya Turam Tumula dengan NIM 2406258. Saya salah satu pemateri yang akan presentasi pada hari ini, yaitu pemateri pertama. Nah, sebelum masuk ke materi, baiknya kita mengetahui judul terlebih dahulu. Nah, judul yang akan kami presentasi pada hari ini yaitu otonomi daerah. Nah, masuk ke materi pertama yaitu definisi otonomi daerah. Nah, apa sih otonomi daerah tersebut? Nah, sebelumnya otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Nah, yang secara umum berarti kebebasan atau kemandirian dalam mengatur diri sendiri. Nah, sedangkan daerah dalam konteks pemerintahan adalah wilayah administratif yang menjadi bagian dari suatu negara. Nah, dari gabungan dua pengertian tersebut, otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, masuk ke materi yang kedua yaitu tujuan otonomi daerah. Nah, apa sih tujuan otonomi daerah? Ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat dan efisiensi. Nah, apa sih maksudnya? Nah, maksud dari meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat dan efisiensi adalah tujuan krusial untuk meningkatkan kekuasaan masyarakat dan efektivitas pemerintah. Nah, yang kedua itu ada mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintah. Nah, apa sih yang dimaksud mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintah? Nah, maksudnya itu serangkaian upaya dan mekanisme yang dirancang dalam mengimplementasikan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memfasilitasi, melibatkan dan memberdayakan warga negara agar aktif berkontribusi dalam proses pemerintahan. Nah, ini meliputi berbagai tahapan melalui dari perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan program pengawasan hingga evaluasi kinerja pemerintah. Masuk yang ketiga yaitu mempercepat pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Nah, apa sih maksud dari mempercepat pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah? Maksudnya itu adalah upaya strategis dan berencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kemajuan suatu wilayah secara efisien, efektif, dan berkelanjutan dengan tertumpu pada kebutuhan unik atau potensi yang dimiliki daerah tersebut seperti prioritas mendesak atau kebutuhan warganya. Nah, contohnya seperti pembangunan jalan yang telah rusak, seperti jalan yang berlubang ataupun jembatan-jembatan yang sudah runtuh akibat diterpa banjir akan segera dibangunkan kembali oleh pemerintah. Nah, masuk tujuan yang ketiga yaitu mengurangi beban pemerintah. Nah, apa sih maksud mengurangi beban pemerintah? Maksudnya itu adalah upaya untuk mendelegasikan, melimpahkan atau mengalihkan sebagian kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah seperti provinsi, kabupaten atau kota hingga desa, atau kepada pihak non pemerintah seperti swasta atau organisasi masyarakat sipil. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum otonomi daerah. Pada Undang-Undang 1945 pasal 18 menyebutkan tentang pembagian wilayah dan hak daerah untuk mengatur sendiri urusannya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berisi mengatur pembagian urusan antara pusat dan daerah secara lebih rinci. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu memberikan wewenang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mendefinisikan otonomi sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Jenis urusan pemerintahan, urusan yang didelegasikan ke daerah seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, usaha lokal, pengolahan lingkungan, dan perhubungan dalam kota atau kabupaten. Urusan yang tetap ditangani oleh pemerintahan pusat seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi atau peradilan, agama, dan moneter dan fiskal nasional.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama itu ada demokrasi. Otonomi daerah harus dijalankan dengan prinsip demokrasi, yang artinya seluruh keputusan harus melibatkan aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan cara yang adil dan juga terbuka. Yang kedua ada peran masyarakat. Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi objek, tapi juga harus dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga itu ada pemberdayaan. Otonomi daerah harus mendorong peningkatan kapasitas dan juga kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan juga efektif. Yang keempat, yaitu kesatuan. Meskipun diberikan kewenangan sendiri, otonomi daerah tetap harus memperkuat persatuan nasional sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, keadilan dan pemerataan. Pelaksanaan otonomi harus memperhatikan potensi setiap daerah serta keberagaman agar pembangunan merata dan tidak menimbulkan kesenjangan. Yang keenam, ada tanggung jawab. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayahnya, bukan hanya sebagian kelompok. Yang ketujuh, ada otonomi seluas-luasnya. Maksudnya adalah daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oke, selanjutnya kita lanjut ke manfaat otonomi daerah. Yang pertama, manfaat otonomi daerah yaitu pembangunan daerah maju. Otonomi daerah dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Gini maksudnya, dengan adanya kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah bisa fokus membangun infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar tanpa harus tunggu instruksi dari pusat. Misalnya di Aceh, dengan Aceh kan punya otonomi khusus. Ya, dengan semenjak ada otonomi khusus itu yang berita terbarunya, jalan-jalan penghubung antar desa di Aceh Singkil dan Gayos dibangun. Kini warga lebih mudah sekolah dan pergi ke rumah sakit. Selanjutnya, keadilan dan kemerataan. Otonomi daerah dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Kenapa? Karena daerah punya kendali, mereka bisa langsung bantu daerah tertinggal di wilayahnya tanpa harus tunggu bantuan pusat. Contohnya di Aceh Tenggara, sekolah-sekolah dibangun di desa terpencil agar anak-anak tak lagi menempuh jarak 5 km jalan kaki. Selanjutnya, yang ketiga manfaat otonomi daerah yaitu demokrasi berkembang. Otonomi daerah dapat mengembangkan kehidupan demokrasi lokal dan menghargai keragaman lokal. Misalnya kayak di Aceh, warga bisa terlibat dalam pemilihan. Maksudnya gini. Warga bisa terlibat dalam pemilihan kebijakan lokal dan aspirasi lebih mudah disampaikan. Kalau di Aceh itu contohnya kayak kalau orang Aceh memilih seseorang pemimpin kayak Geci gitu, mereka tuh sering musyawarah gitu, jadi mereka merasa didengar. Selanjutnya yang manfaat otonomi daerah yang keempat yaitu kemandirian masyarakat. Otonomi daerah dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat di daerah sehingga tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat. Maksudnya gini, daerah dan masyarakat belajar mengelola potensi lokal, ekonomi, pendidikan, dan Selanjutnya adalah tantangan otonomi daerah. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM ini dan ketimpangan infrastruktur menjadi hambatan utama. Lalu ada ketergantungan fiskal. Daerah masih bergantung pada pemerintahan pusat dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada ketidakmerataan pembangunan, yaitu ketidakmerataan sumber daya menyebabkan pembangunan daerah tidak merata. Lalu selanjutnya ada masalah tata kelola dan akuntabilitas. Seperti masalah korupsi, lemahnya regulasi penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi kendala. Terus ada konflik antar daerah. Ini menyebabkan potensi konflik antar daerah dapat terjadi karena berbagai faktor seperti etnis, dinasti politik, dan kecemburuan antar masyarakat. Lalu ada eksploitasi pendapatan daerah. Eksploitasi pendapatan daerah dapat terjadi dikarenakannya pemahaman konsep otonomi daerah belum mantap. Pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi daerah belum mantap di masyarakat. Kelembaan pemerintah, ada pun beberapa lembaga. Yang pertama ada lembaga eksekutif yang isinya presiden, wakil presiden, dan kementerian atau lembaga pemerintahan, dan kementerian atau LPNK. Yang kedua ada di daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah. Dan yang kedua ada lembaga legislatif yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan di daerah DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Dan di lembaga selanjutnya lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Yang terakhir ada lembaga penunjangan, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, dan lembaga independen lainnya. Kesimpulannya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan lebih besar dalam mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, karena keputusan bisa diambil langsung tanpa menunggu pusat. Juga mempercepat pembangunan daerah, karena kebijakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dan meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu melalui keterlibatan langsung dalam pembangunan daerah. Juga memperkuat demokrasi dan pemerataan keadilan, karena tiap daerah punya kesempatan setara dalam mengelola potensinya. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Maksudnya adalah penanggung jawab yang kuat dan juga transparan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau kesenjangan antar daerah.